Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leli Aziza. Saya akan eh, mempresentasikan tugas mind map, video mind map mengenai gangguan somatoform. Gangguan somatoform. Yang pertama, definisinya. Gangguan somatoform adalah adanya keluhan gejala fisik yang berulang yang disertai dengan permintaan pemeriksaan medis yang meskipun sudah berkali-kali terbukti hasilnya negatif dan juga sudah dijelaskan oleh dokter bahwa tidak ditemukan adanya kelainan fisik yang menjadi dasar keluhannya. Kemudian, gangguan ini seringkali terlihat upaya perilaku mencari perhatian atau histrionik, terutama pada pasien yang kesal karena tidak berhasil membujuk dokternya untuk menerima bahwa keluhannya adalah memang penyakit fisik dan perlu pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian untuk epidemiologinya, pria dan wanita sama-sama terpengaruh oleh gangguan ini. Meskipun gangguan ini mengenai seluruh usia, tapi gangguan ini paling sering muncul pada orang berusia 20 hingga 30 tahun. Kemudian, keluhan gangguan ini dilaporkan terjadi pada sekitar 3% mahasiswa kedokteran yang biasanya dalam 2 tahun pertama, tetapi umumnya bersifat sementara. Kemudian untuk etiologinya, gangguan gejala somatik kadang-kadang merupakan bentuk varian dari gangguan mental lainnya, di antaranya gangguan depresi dan gangguan kecemasan yang paling sering dimasukkan. Dan diperkirakan 80% pasien dengan gangguan ini mungkin memiliki gangguan depresi atau kecemasan yang hidup berdampingan. Kemudian, gejala otonomik yang muncul akibat stres, ini merupakan mekanismenya. Yang pertama, jika ada trigger stres, maka sinyal stres itu akan dideteksi dan diinterpretasikan oleh sistem limbik dan forebrain. Nah, kemudian akan diteruskan ke amigdala dan hipokampus, di mana hipokampus ini merupakan fungsinya tempat untuk situasi memori, dan kemudian nanti bersama amigdala itu impuls akan diteruskan ke hipotalamus. Nanti hipotalamus itu akan mengeluarkan hormon CRH ataupun CRF. CRH CRH ini merupakan corticotropin releasing hormone atau uh, corticotropin releasing factor yang merupakan salah satu hormon stres. Kemudian nanti CRA atau CRF ini akan men-trigger anterior pituitary gland untuk mengeluarkan ACTH atau adenocorticotropin hormone. Nah, nantinya si ACTH ini akan merangsang korteks dari adrenal dan juga medula adrenal untuk mengeluarkan hormon. Kalau dia korteks adrenal itu mengeluarkan hormon glukokortikoids yang nantinya merupakan hormon dari hormon kortisol. Nah, kemudian untuk medula adrenal itu akan mengeluarkan hormon adrenalin dan noradrenalin, di mana keduanya ketiganya nanti dari glukokortikoid, adrenalin, dan noradrenalin itu berperan dalam sistem saraf otonom. Nah, ketika hormon kortisol yang berlebihan, adanya kortisol berlebihan dalam tubuh, itu akan mengakibatkan volume darah meningkat. Akibatnya, adanya perubahan daripada tekanan darah, kemudian denyut nadi. Nah, ketika hormon kortisol berlebihan, itu juga tadi kan menyebabkan peningkatan volume darah. Peningkatan volume darah, misalnya nih, kalau misalnya dia ke jantung tadi udah mengakibatkan jantungnya memompa darah lebih cepat, akibatnya denyut nadi meningkat dan tekanan darah meningkat. Kemudian jika volume darah yang meningkat di otak, itu terjadi tekanan di otak akan mengakibatkan sakit kepala. Nah, kemudian kalau misalnya eh, dia ke otot, itu akan menyebabkan kontraksi otot yang berlebihan, kemudian juga misalnya ke paru, itu menyebabkan bronkodilatasi. Jadi nanti nafasnya akan cepat dan dia akan menjadi sesak. Kemudian untuk di lambung, eh, itu akan menyebabkan sakit perut. Nah, kemudian glukokortikoids eh, ini atau glukokortikoids atau hormon kortisol itu juga akan menyebabkan stres
dari kondisi stres daripada sel imun dan juga sitokin. Nantinya sel imun dan sitokin ini berperan dalam proyeksi aferen daripada nervus vagus. Nah, akibatnya jika terjadi stres yang kronis, maka sistem imun itu akan menurun. Jadi, intinya dari kondisi stres atau kecemasan itu dapat menyebabkan respon hiperotonom. Jadi nanti akan menyebabkan gejala seperti jantung berdebar atau palpitasi, kemudian sakit perut, sesak, kemudian sakit kepala dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yang keempat diagnosis. Yang pertama itu berdasarkan DSM-5. Nah, untuk kriteria diagnosis daripada DSM-5 itu yang A, satu atau lebih gejala somatik yang menyusahkan atau mengakibatkan gangguan signifikan dalam kehidupan sehari-hari. B, pikiran, perasaan, atau perilaku yang berlebihan terkait dengan gejala somatik atau masalah kesehatan terkait yang dimanifestasikan oleh setidaknya salah satu dari berikut ini. Yang pertama, pikiran yang tidak proporsional dan terus-menerus tentang keseriusan gejala seseorang. Yang kedua, tingkat kecemasan yang terus-menerus tinggi tentang kesehatan atau gejalanya. Yang ketiga, waktu dan energi yang berlebihan dicurahkan untuk gejala atau masalah kesehatan tersebut. Kemudian yang C, meskipun salah satu gejala somatik mungkin tidak muncul secara terus-menerus, keadaan gejala bersifat menetap, biasanya lebih dari 6 bulan. Ini dibagi lagi menjadi yang pertama, tentukan jika terjadi dengan nyeri yang dominan, yang sebelumnya gangguan nyeri. Penentu ini untuk individu yang gejala somatiknya terutama melibatkan nyeri. Kemudian yang kedua, tentukan jika persisten atau kurus persisten ditandai dengan gejala yang parah, gangguan yang nyata, dan durasi yang lebih lama, lebih dari 6 bulan. Yang terakhir, tentukan tingkat keparahan berdasarkan derajat ringan, sedang, dan berat. Untuk yang ringan, hanya satu dari gejala yang ditentukan dalam kriteria B yang terpenuhi. Yang sedang, dua atau lebih gejala yang ditentukan dalam kriteria B terpenuhi. Yang berat, dua atau gejala yang ditentukan dalam kriteria B terpenuhi. Kemudian yang berdasarkan PPDGJ 3 itu ada beberapa diagnosis. Yang pertama, adanya gangguan somatisasi. Pada gangguan somatisasi ini ada banyak dan berbagai gejala fisik yang dikeluhkan yang tidak dapat dijelaskan adanya dasar kelainan fisik yang memadai yang sudah berlangsung sekurang-kurangnya 2 tahun. Jadi pada gangguan somatisasi, pasien itu akan banyak mengeluhkan berbagai macam gejala, misalnya sakit kepala, sakit perut, jantung berdebar-debar, dan yang lainnya. Tapi ketika dilakukan pemeriksaan oleh dokter, pemeriksaan penunjang baik itu EKG, USG, dan lain-lainnya, hasilnya tetap normal. Jadi tidak ada kelainan fisik yang memadai. Kemudian, selalu tidak mau menerima nasihat atau penjelasan dari beberapa dokter bahwa tidak ada kelainan fisik yang dapat menjelaskan keluhan-keluhannya. Kemudian, terdapat hendaya dalam taraf tertentu dalam berfungsinya di masyarakat dan keluarga. Selanjutnya, ada gangguan hipokondrik, yang merupakan sebuah keyakinan yang menetap perihal adanya sekurang-kurangnya satu penyakit fisik yang serius yang melandasi keluhan atau keluhan-keluhannya, meskipun pemeriksaan yang berulang tidak menunjang adanya alasan fisik yang memadai. Jadi pada gangguan hipokondrik, yang membedakan dengan somatik, kalau somatik, satu pasien mengeluhkan berbagai macam gejala penyakit. Sementara pada gangguan hipokondrik, pasien hanya mengeluhkan satu gejala penyakit fisik yang sangat parah menurutnya dan sangat serius. Tapi ketika dilakukan pemeriksaan seperti tadi misalnya EKG, USG, ataupun yang lainnya, tetap tidak ada hasilnya itu normal, tidak ada kelainan pada fisiknya. Kemudian, penolakan yang tetap dan tidak mau menerima penasihat atau dukungan penjelasan dari beberapa dokter bahwa tidak ditemukan penyakit atau abnormalitas fisik yang melandasi keluhan-keluhannya. Selanjutnya, ada gangguan otonomik somatofom. Berdasarkan PPDGJ 3, diagnosis pasti memerlukan hal berikut.
Yang pertama, adanya gejala-gejala bangkitan otonomik seperti palpitasi, berkeringat, tremor, muka merah, dan yang menetap dan mengganggu. Gejala subjektif tambahan yang mengacu kepada sistem atau organ tertentu, preokupasi dengan distres mengenai kemungkinan adanya gangguan yang serius dari sistem organ tertentu yang tidak terpengaruh oleh hasil pemeriksaan berulang, maupun penjelasan dan penugasan oleh para dokter, dan tidak terbukti adanya gangguan yang bermakna pada struktur dari fungsi sistem atau organ yang dimaksud. Kemudian, yang terakhir ada gangguan somatoform lainnya. Pada gangguan ini, keluhan-keluhan yang tidak melalui sistem saraf otonom dan terbatas secara spesifik pada bagian tubuh atau sistem tertentu. Gangguan-gangguan berikut ini dimasukkan ke dalam kelompok ini. Ada yang pertama, globosis tricus atau perasaan benjolan di kerongkongan yang menyebabkan dia disfagia atau kesulitan menelan dalam bentuk disfagia lainnya. Dan dalam bentuk disfagia lainnya, yang kemudian ada torticollis psikogenik, dan gangguan gerakan spasmodik lainnya, kecuali sindrom Tourette. Kemudian ada pruritus psikogenik, dan yang terakhir ada dysmenorrhea psikogenik. Kemudian, yang terakhir, tata laksananya. Yang kelima, yang terakhir, tata laksananya. Pasien dengan gangguan gejala somatik biasanya menolak pengobatan psikiatri, meskipun beberapa menerima pengobatan ini jika dilakukan dalam pengaturan medis dan berfokus pada pengurangan stres dan pendidikan dalam mengatasi penyakit kronis. Nah, untuk tata laksana pada gangguan somatisasi, yang pertama, penanganan sebaiknya dengan satu orang dokter, sebab apabila dengan beberapa orang dokter, pasien akan mendapatkan kesempatan lebih banyak mengungkapkan keluhan somatiknya. Yang kedua ada psikoterapi, yaitu grup psikoterapi atau psikoterapi kelompok. Yang ketiga, terapi psikofarmakologi dianjurkan apabila terdapat gangguan lain atau komorbiditas. Kemudian, untuk gangguan hipokondriasis, tata laksananya yang pertama, psikoterapi kelompok untuk memberikan dukungan sosial dan interaksi sosial sehingga menurunkan kecemasan. Contohnya seperti jika ada pasien yang mengeluhkan sakit kepala, maka akan dikumpulkan dengan pasien eh, sakit kepala yang lain. Soalnya kan mereka bisa aja berbeda-beda. Ada yang sakit kepala yang berluruh, ada yang bagian depannya aja, bagian sampingnya aja, atau bagian belakangnya aja. Kemudian di situ mereka akan berinteraksi secara sosial, saling memberikan dukungan, dan pada akhirnya itu akan menurunkan kecemasan pada diri mereka. Yang kedua, yaitu pemeriksaan fisik terjadwal yang teratur untuk membantu menenangkan pasien bahwa dokternya tidak meninggalkannya dan keluhan ditangani secara serius. Yang ketiga, farmakoterapi diberikan pada pasien yang berkomorbiditas dengan gangguan lain. Sekian video presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.